Tanggal 7 September 2023, akhirnya setelah 6 bulan lebih, David Ozora, keluarganya, dan kami kuasa hukum memperjuangkan keadilan. Majelis Hakim memutuskan pidana maksimal terhadap para pelaku penganiayaan ini. Terhadap pelaku utama yaitu Mario Dendi diberikan maksimal 12 tahun penjara dan denda atau restitusi sebesar 25 miliar. Terhadap Shane Lucas diberikan pidana penjara 5 tahun meskipun tidak dibebankan restitusi terhadap si Shane Lucas. Namun dari keseluruhan putusan majelis hakim yang kami cermati, kami melihat unsur dan delik pasal yang didakwakan kepada para pelaku ini itu sudah terbukti secara sempurna terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Sangat detail ya kalau kita lihat dari putusan majelis hakim. Seluruh perbuatan dari para pelaku ini digambarkan secara utuh sehingga mereka tidak bisa lepas dari unsur-unsur pasal tersebut. Hakim menyampaikan dalam putusan juga keseluruhan pledoi ya, pembelaan sampai dengan duplik daripada si terdakwa diabaikan secara keseluruhan terkait dengan perbuatan pidana. Nah, pasca diucapkan atau dibacakan putusan tanggal 7 itu, terdakwa Shane Lucas langsung menyatakan banding. Sementara Mario Dendi menyatakan pikir-pikir dulu dengan kuasa hukumnya. Nah, kami akhirnya dapat informasi bahwa tanggal 12 September kemarin, mereka akhirnya sudah menyatakan terkait dengan banding. Karena dari kuasa hukum terdakwa telah menyatakan banding, maka jaksa penuntut umum juga telah menyatakan banding. Nah, banyak yang nanya akhirnya, Mbak Mel, berarti putusan belum ingkrah dong? Iya, benar, putusan belum ingkrah. Kapan putusan itu ingkrah? Ketika dalam putusan pengadilan yang memutuskan ini sudah tidak ada upaya hukum yang memang diberikan oleh dalam kitab hukum pidana, hukum acara ya. Nah, di dalam KUHP memang diatur terdakwa dan juga jaksa penuntut umum punya hak melakukan upaya hukum yang disebut dengan banding gitu. Jadi kalau dalam pengadilan tingkat pertama kemarin itu dapat dilakukan upaya hukum yang disebut dengan banding. Tujuannya apa? Banding itu apa sih? Banding itu upaya mempertimbangkan putusan pengadilan yang kemarin oleh pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi, untuk dilihat apakah sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya, sudah sesuai dengan aturan dalam KUHP, undang-undang, dan tidak ada hal-hal yang tidak sesuai di dalam hukum normatif di Indonesia. Kemudian dalam banding juga diupayakan biasanya ya oleh terdakwa apabila ada hal-hal yang pertimbangannya tidak masuk akal, tidak sesuai dengan hukum normatif, maka putusan itu mereka harapkan yang pertama dirubah menjadi hukuman yang lebih rendah atau dikurangi atau dibatalkan putusan tersebut. Nah, dalam proses putusan yang dibacakan oleh majelis hakim kan kita sudah ikuti keseluruhannya ya. Kami punya keyakinan putusan dari putusan pengadilan tinggi nanti, bahkan sampai putusan kasasi pun sebenarnya kalau dilihat dari unsur-unsur pasal yang terpenuhi, kita yakin tidak ada hal-hal yang bisa meringankan perbuatan mereka. Kami yakin hukumannya tetap maksimal. Nah, tetapi karena ini adalah hak daripada terdakwa dan jaksa penuntut umum, maka proses banding ini memang bisa dilakukan oleh mereka. Apa yang diinginkan oleh mereka? Tentu hukumannya ringan. Nah, kalau kita lihat di masing-masing pelaku ya, kita ngomongin dulu pelaku terdakwa Mario Dendi. Apakah bisa lebih tinggi lagi? Jawabannya enggak. Karena 12 tahun itu sudah yang paling maksimal. Kalau dilihat dari sejarah putusan terkait dengan kasus penganiayaan, ini tuh udah putusan yang paling tinggi ya sepanjang putusan-putusan penganiayaan terencana yang mengakibatkan luka berat. Biasanya 7 tahun. Nah, artinya hakim juga sudah melihat dan ini dinyatakan dari putusan hakim dalam hal-hal yang memberatkan. Perbuatannya kejam, sadis ya,
tidak sama sekali tidak ada rasa bersalah, sehingga dalam putusan selanjutnya seharusnya majelis hakim di dalam putusan banding nanti ini akan menguatkan putusan dari pengadilan negeri. Tetapi kalau kita berharap naik mungkin tidak, dan yang diharapkan oleh terdakwa lebih rendah tentu iya, begitu. Nah, dalam proses banding ini tentu kami berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum. Ada beberapa hal yang kita sampaikan kepada jaksa penuntut umum. Yang pertama, terkait dengan putusan pidana penjara, kami berharap tetap sama atau lebih tinggi bahkan, karena dari putusan Shane Lucas kan masih 5 tahun. Tapi kita hargai putusan majelis hakim yang kemarin, setidak-tidaknya sama. Nah, terkait dengan restitusi, banyak yang bilang angkanya jadi lebih turun dari 120 miliar yang disampaikan oleh LPSK melalui jaksa penuntut umum menjadi 25 miliar. Bagi keluarga tentu perjuangan utama adalah ancaman pidana penjaranya yang sudah dapat maksimal. Terkait restitusi tentu harus kami terus perjuangkan, termasuk oleh keluarga, karena ini adalah hak dari anak korban. Sebenarnya kalau dilihat dari putusan majelis hakim, ada beberapa hal yang belum dimasukkan, sehingga angkanya sebenarnya bukan turun, tetapi ada hal-hal atau hitungan-hitungan yang belum dimasukkan oleh majelis hakim, dan majelis hakim memberikan ruang kepada keluarga melalui kuasa hukum untuk kalau ada hitungan yang berbeda atau ada tambahan di luar itu, atau yang kemarin itu tidak dibayarkan, kita bisa mengajukan gugatan. At least sebenarnya 25 miliar itu adalah hutang seumur hidupnya dari Mario Dendi, gitu. Nah, sehingga dalam banding nanti ada hal-hal yang kami ingin diperkuat. Yang pertama, tentang kondisi psikologis dari anak korban David Ozora. Pada saat hari mau dibacakan putusan memang ada keterlambatan pemberian berkas hasil pemenuhan psikologisnya David. Sehingga kami ingin dari jaksa penuntut umum menyampaikan surat kondisi psikologis terkininya anak korban kepada majelis hakim. Walaupun sebenarnya pada saat diberikan memang sudah lewat waktu ya, sudah pada waktu mau dibacakan putusan, tetapi yang menariknya lagi dari kuasa hukum terdakwa, mereka menolak serta-merta tidak ingin mengetahui kondisi psikologisnya anak korban. Sementara di dalam pledoi, di dalam dupliknya mereka terus ingin menggunakan kondisi David yang katanya sudah baik. Dan mereka menuntut jaksa penuntut umum untuk menyerahkan bukti terkini daripada kondisinya David. Namun ketika kita serahkan surat itu, mereka langsung serta-merta menolak tanpa ingin tahu. Sehingga kami memang masih mempertanyakan sebenarnya mereka ini seperti apa penyesalannya. Apakah memang hanya sebatas kebutuhan mereka aja menyatakan penyesalan itu. Karena mereka sendiri tidak mau tahu kondisi psikisnya David seperti apa. Nah, di dalam surat yang disampaikan oleh psikologisnya David menyatakan banyak sekali regression, banyak sekali penurunan daripada kondisi psikis, mental, intelektual dari seorang David Ozora. Nah, surat itu nanti akan diberikan kepada dalam berkas banding yang akan diserahkan kepada pengadilan tinggi. Kemudian kami tentu memberikan juga masukan melalui LPSK, berdiskusi juga LPSK nanti dengan jaksa penuntut umum terkait ada angka-angka yang belum dimasukkan. Salah satunya terkait dengan asuransi. Asuransi yang diperoleh oleh David Ozora sehingga pengobatan 58 hari di ruang ICU itu tercover karena selama ini ayahnya David membayarkan premi. Nah, hakim tidak menghitungkan biaya asuransi, tidak dibebankan biaya asuransi kepada si Mario Dendi sebagai pelaku utama penganiayaan ini hanya karena sudah ada biaya asuransi. Gitu. Hakim belum mempertimbangkan terkait asuransi ini yang bayar kan orang tua korban, bukan orang tua terdakwa. Semestinya hitungan premi dari awal asuransi itu diambil sampai mungkin ke depannya itu harusnya menjadi beban daripada terdakwa. Itu mungkin lebih masuk akal dan fair ya. Kemudian hakim menghitungkan biaya proyeksi ke depan itu berdasarkan booster dari nilai polis asuransi yaitu 12 miliar. Itu adalah nilai dalam 1 tahun. Bagaimana selanjutnya itu terkait proyeksi, hakim juga belum memasukkan. Ini akan kami sampaikan kepada jaksa
pada saat itu juga sudah kami sampaikan untuk menjadi hal-hal yang diperkuat dalam memori banding nanti. Nah, terus banyak lagi yang nanya, Mbak Mel, kapan sih bandingnya? Ini kan mereka sudah menyatakan banding. Kapan sih bandingnya? Kapan sih sidang bandingnya? Ini yang teman-teman mungkin belum paham karena pada banyak yang ingin mengawal proses banding ini sehingga mereka bilang kapan sih sidangnya? Kami mau datang, kami ingin kawal. Nah, jadi dalam proses banding ya, banding ini tidak lagi dilakukan layaknya persidangan yang kemarin sehingga sudah tidak lagi ada sidang, tidak lagi ada saksi yang dihadirkan, hanya pemeriksaan terkait dengan berkas. Makanya 7 hari setelah putusan, para terdakwa melalui kuasa hukumnya dan jaksa penuntut umum menyatakan banding kepada pengadilan. Lalu setelah itu 14 harinya ketika mereka sudah menyampaikan pernyataan banding, mereka berkas, bukti, dokumen, putusan itu sudah harus dikirimkan oleh pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi dalam waktu 14 hari. Nah, setelah itu dari terdakwa ataupun jaksa penuntut umum bisa memberikan yang namanya memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori banding atau kontra memori banding ya kepada pengadilan tinggi sepanjang belum mulai diperiksa. Nah, kemudian berjalanlah proses pemeriksaan itu sama seperti sidang sebelumnya, ada 3 majelis hakim, diperiksa berkas-berkasnya, dokumen tambahan dan lain sebagainya. Pertanyaannya lagi, berapa lama proses pemeriksaan itu? Di dalam SEMA nomor 2 tahun 2014 disampaikan terkait waktu proses sampai akhirnya putusan itu tidak boleh lewat dari 3 bulan ya. Sejak diterima dan diperiksa oleh pengadilan tinggi 3 bulan sudah harus ada putusan dan itu sudah termasuk dengan minutasi gitu. Nah, dalam proses putusan sekarang sudah ada pembaharuan, dalam proses pembacaan putusan sudah digelar online. Jadi nanti teman-teman semua bisa mendengarkan putusan secara online seperti apa putusan banding. Meskipun ada misalnya ketidakpuasan dari terdakwa ataupun jaksa penuntut umum yang merepresentasikan korban di dalam putusan banding layaknya putusan pengadilan tingkat pertama kemarin, maka masih ada sebenarnya upaya hukum lanjutan yang disebut dengan kasasi gitu. Nah, prosesnya sama sehingga sampai kasasi kalau belum selesai upaya hukum ini maka putusan yang kemarin disebut belum inkrah. Belum inkrah dalam arti belum tuntas upaya hukumnya gitu, termasuk restitusi. Proses ini masih belum selesai, masih dilanjutkan upaya hukum selanjutnya termasuk terhadap restitusi dan lain sebagainya, pemindahan misalnya terdakwa kepada lapas ada di mana, itu juga menunggu putusan inkrah. Tetapi ketika proses berkas dan sudah dinyatakan untuk mau banding, maka tahanan itu sudah berpindah menjadi di bawah kontrolnya pengadilan tinggi. Begitu. Makanya banyak juga yang bilang berarti rawan dong ya Mbak Mel proses banding ini gitu. Prosesnya tidak terbuka lagi. Memang secara diatur di dalam KUHP ya, memang seperti itu proses hukum banding. Walaupun kalau kita lihat di dalam pasal terkait dengan banding di KUHP memang ada sedikit ada celah bahwa hakim dapat menghadirkan baik terdakwa maupun saksi di persidangan, tetapi itu sangat jarang dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Mama-mama online-nya David, teman-temannya David, keluarganya David, termasuk kami, yang kami bisa lakukan adalah tetap mengawal proses ini ya. Kita tetap update sudah sampai di mana prosesnya, nanti juga akan terbuka secara online, kita bisa lihat di sistem sudah sampai sejauh mana proses ini begitu. Kalaupun ada kejanggalan misalnya di dalam putusan nanti, meskipun tadi seperti yang saya sampaikan secara normatif, secara aturan perundang-undangan, secara pasal yang didakwakan itu sudah terbukti secara sempurna, sama sekali tidak ada celah kecuali restitusi ya, mungkin masih ada bisa naik atau seperti apa, misalnya mereka memenuhi ini lalu mereka ada iktikat baik dan lain sebagainya, mungkin akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim terkait nilai restitusi. Tetapi terkait dengan pidananya saya rasa sudah selesai dan sudah cukup maksimal.
Seperti itu teman-teman. Jadi kita kawal terus, ini belum selesai, kita kawal sampai putusan ini ingkrah. Mudah-mudahan kondisi David kembali pulih, baik secara motorik yang sekarang sudah terus ada perkembangan, anaknya sudah kembali beraktivitas, bersekolah, meskipun masih pergi bersekolah ya. Secara psikis dan secara mental masih jauh dan masih terus di-upgrade, dilakukan asesmen, fisioterapi masih terus berjalan. Kami melihat memang kondisi David seperti yang disampaikan oleh dokter Tatang, seperti yang disampaikan oleh ahli psikolog, masih jauh panggang daripada api. Tapi tentu secara doa, harapan kita haturkan semuanya, kita berharap setinggi-tingginya, mudah-mudahan memang kembali ada keajaiban itu. Terima kasih. Nah.